Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka belajar bersama-sama dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, dan juga kesadaran kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini untuk menyongsong kehidupan di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, topik yang kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu sementara kami anggap selesai, Pak. Topik tentang pernikahan memang sangat unik dan mungkin menimbulkan hal-hal yang banyak dan perlu mendapatkan pemikiran secara serius di antara kita, sehingga ternyata kalau kita kaji masih banyak hal-hal yang perlu kita pahami secara cermat agar supaya di dalam kita melangkah atau menjalani kehidupan berkeluarga tidak menimbulkan masalah-masalah yang ternyata sering dihadapi dan sering kita hadapi tetapi tanpa disadari. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada malam hari ini kami juga akan menyampaikan pokok bahasan yang tidak kalah pentingnya, Pak. Walaupun pokok bahasan kali ini bersifat umum, tetapi saya melihat bahwa hal ini sangat penting untuk kita ketahui, yaitu temanya adalah tanda-tanda orang munafik menurut Al-Quran. Kami tulis dulu, Pak, ya. Kenapa ini perlu kami sampaikan? Karena sifat-sifat ini sangat penting untuk kita ketahui karena efeknya sangat berat bagi orang-orang yang terkena sifat-sifat munafik itu. Siapa tahu nanti dari ayat-ayat yang kami sampaikan ini ternyata dari masing-masing diri kita justru yang terkena. Sehingga dengan kita mengetahui tanda-tanda yang diungkapkan oleh Al-Quran, sudah barang tentu kita akan segera untuk mengambil langkah, mengambil sikap untuk memperbaiki diri. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian,
Di antara kriteria atau sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia yang diterangkan oleh Allah, antara lain kafir, kemudian musyrik, kemudian fasik, termasuk di dalamnya munafik. Itu yang paling dibenci oleh Allah adalah yang munafik, Pak. Kenapa demikian? Karena kalau yang namanya kafir itu sudah menutup diri, diajak ngaji nggak mau, sholat juga nggak mau, suruh belajar Al-Quran juga nggak mau. Pokoknya menutup diri lah, itu namanya kafir. Kafaroh itu menutup diri. Itu tanda-tandanya mudah untuk di, istilahnya bahasa Jawa, dititeni gampang gitu. Musyrik itu artinya menduakan Allah atau menserikatkan Allah. Ini juga agak mudah tanda-tandanya. Fasik itu artinya melanggar hukum dengan sengaja. Tetapi yang namanya munafik, Pak, itu tanda-tandanya sulit. Kenapa begitu? Karena orang munafik itu juga melakukan sholat, berpuasa, ibadah haji, ikut ngaji, bahkan mulang ngaji. Bisa juga kalau munafik itu ya kena gitu ya. Apa ada lah, coba nanti kita lihatlah. Saya mengatakan bahwa orang munafik itu sangat dibenci oleh Allah itu berdasarkan ayat yang juga Allah tunjukkan kepada kita, Pak. Karena orang-orang munafik itu orang lain tidak bisa melihat secara jelas. Yang tahu hanya Allah dan orang yang melakukan itu sendiri. Orang lain sulit, Pak, untuk mendeteksi. Kalaupun misalnya kita mengetahui orang itu munafik, kalau misalnya dikatakan, wah kamu munafik, itu pasti marah. Maka supaya atau untuk mudahnya kita bisa melihat bagaimana seseorang itu munafik apa tidak, akan kami sampaikan tanda-tandanya. Nanti biar bertanya pada dirinya sendiri dengan ayat-ayat itu gitu. Wah, saya masuk enggak ya gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk pengertian awal mungkin Anda bisa baca dulu surat nomor 4 ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fi tarkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Coba, Pak. Orang-orang munafik itu ditempatkan di neraka yang paling bawah. Kalau kita sering mendengar orang tua kita itu jadi intipe neraka itu, Pak. Intip itu kan paling bawah sendiri, Pak. Nah, coba. Maka saya katakan tadi bahwa orang munafik itu memang sangat dibenci oleh Allah. Maka letaknya di neraka pun paling bawah. Kenapa orang munafik dan kenapa bukan orang kafir gitu loh. Karena saya katakan tadi bahwa orang kafir itu tanda-tanda sudah jelas. Tetapi kalau munafik itu sulit untuk dideteksi. Yang tahu hanya orang itu sendiri dan Allah, sudah barang tentu. Nah, sulit, Pak. Ngajinya rajin, sholatnya kelihatannya kusuk gitu, kelihatannya.
Karena kadang-kadang ngangkat tangan sampai 3 kali, kan kusuk sekali kan. Terus lah sedekap rapat banget gitu ya. Tapi kalau dia munafik tetap di neraka paling bawah. Nah, itu Pak. Nah, ini kan perlu kita cermati gitu. Supaya kita tahu tentang diri kita sendiri, kita harus evaluasi diri, Pak. Nah, selama ini di antara kita itu justru tidak pernah mengevaluasi diri, tapi yang dievaluasi orang lain. Akibatnya kita tidak tahu diri kita sendiri. Gitu loh, Pak. Untuk apa kita mengevaluasi orang lain? Evaluasi diri sendiri. Ya, kalau orang tua kita sering mengatakan mulat sariro ngrosowani, Pak. Ya, itu noleh gitok itu loh. Ya, walaupun kita nggak bisa noleh gitok itu. Jadi kita mengevaluasi diri itu penting sekali agar supaya kita tahu tentang diri kita sendiri. Nah, kalau mengevaluasi orang lain itu sangat mudah, tetapi yang paling sulit adalah mengevaluasi diri sendiri. Nah, kalau ternyata setelah dievaluasi kita termasuk orang munafik kan berbahaya. Nah, dengan tanda-tanda atau ayat-ayat yang ingin kami sampaikan ini nanti, mungkin diantara kita juga akan melihat, kok ternyata ini sama dengan saya gitu. Tapi sendirian kan, nggak ada orang lain tahu. Kalau ditunjukkan nggak mau kan. Tapi nanti kalau kita dialog dengan ayat itu paling tidak dalam hati kita akan mengakui bahwa ternyata saya seperti ini. Nah, supaya tidak diletakkan di neraka yang paling bawah, itu nanti surat keempat ayat 146. Ini kuncinya sudah kita kasih tahu dulu. Nanti kalau tanda-tanda itu mengenai, segera mengikuti kunci yang ada itu. Kalau ini solusinya ada, Pak. Kemarin ada sesuatu penyimpangan yang solusinya nggak ada. Ini ada solusinya. Supaya tidak diletakkan neraka yang paling bawah, maka solusinya adalah ini. Coba tolong dibaca. Illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Nah, di sini Pak. Jadi walaupun orang-orang munafik itu nanti diletakkan neraka yang paling bawah, itu masih ada jalan keluar manakala kita mau bertobat. Itu hanya kembali. Artinya nggak munafik lagi. Kemudian berbuat soleh dan berpegang teguh hanya kepada hukum Allah saja, mengkhususkan agama itu untuk Allah, gitulah. Jangan diduakan ini. Maka itulah yang bersama-sama dengan para mukminin, dan Allah akan memberi kepada mukminin itu pahala yang besar. Jadi ini solusinya, Pak. Nah, kalau kita sudah terlanjur melakukan, maka solusinya kita taubat. Nah, melakukannya bagaimana? Nah, di sini akan kami sampaikan beberapa tanda-tanda. Mungkin di antara kita itu sering mendengar tanda-tanda munafik yang disampaikan menurut hadis itu hanya sedikit sekali, Pak. Hanya ada 3. Bahwa tanda-tanda munafik itu ada 3. 1, jika berkata ia berdusta. Kalau berjanji itu mengingkari, dan kalau dipercaya ia berkhianat. Kan sederhana sekali, Pak. Tanda-tanda menurut hadis riwayat Bukhari, Pak. Itu ada 3. 1, kalau bicara berdusta. Kalau berjanji ingkar. Kemudian kalau dipercaya berkhianat. Nah, ini yang biasa dan sering disampaikan oleh para dai kita
dan kita juga sering mendengar. Nanti kita lihat apakah ayat-ayat Al-Quran memberikan tanda-tanda sesederhana itu. Perlu kita ketahui bahwa ayat-ayat Al-Quran yang akan kami sampaikan ini dulunya adalah disampaikan oleh Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup berupa wahyu Al-Quran. Tetapi semua yang disampaikan di dalam Al-Quran itu bukan susunan Nabi Muhammad, tetapi datang dari Allah. Itu berarti Allah memberikan kriteria kepada orang-orang yang munafik itu seperti itu, gitu. Kemudian Nabi menyampaikan. Nanti perlu kita kaji. Ini tanda-tanda ini mungkin Bapak sudah hafal, ini sudah banyak yang paham ya. Tetapi kalau tanda-tanda dalam Al-Quran itu karena jumlahnya banyak, mungkin ya dihafal juga agak sulit. Walaupun ayat-ayat itu juga sering kita baca. Apa ya? Untuk lebih mudahnya, tanda-tanda ini kami pisahkan menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama, sering ingkar janji, kemudian sumpah menggunakan nama Allah untuk meyakinkan, Pak. Satu ya. Terus sumpah dengan nama Allah untuk meyakinkan. Kan kadang-kadang orang itu walah sumpah ramateni gitu. Kita jangan main-main sumpah. Ya. Sekarang kita lihat surat nomor 9 atau surat At-Taubah ayat 62 dan 63. Ya. Surat nomor 9 ayat 62 dan 63. Yahlifuna billah lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu in kanu mu'minin. Mereka bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhoanmu, padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhoannya jika mereka adalah orang-orang yang mukmin. Alam ya'lamu annahu may yuhaditillah wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul azim. Tidakkah mereka orang-orang munafik itu mengetahui bahwasanya barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya, dia kekal di dalamnya. Itu adalah kehinaan yang besar. Nah, ini ayat ini memberikan satu pengertian bahwa banyak di antara orang-orang yang kalau bersumpah menggunakan nama Allah itu dengan mudahnya, Pak. Sehingga barang siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya, untuknya adalah jahanam, gitu, Pak. Jahanam itu artinya api besar. Nih. Kalau jahim itu artinya api penyiksaan, Pak. Kalau kita sering mendengar kata-kata sakor itu artinya yang menghanguskan, sair itu artinya yang membakar, itu semuanya api. Jahanam itu artinya api besar, great fire. Sekarang untuk bisa mengimbangi dari pengertian ayat ini, mungkin Anda bisa baca surat 9 ayat 95, Pak. Tolong baca dulu. Ini pakai kurung gitu ya. Sayahlifuna billah lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah apabila kamu kembali kepada mereka supaya kamu berpaling dari mereka, maka berpalinglah dari mereka karena sesungguhnya mereka itu adalah najis
dan tempat mereka jahanam sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, orang-orang munafik itu bisa juga disebut najasun ya. Kotoran, najis itu kotoran, Pak. Maka tempatnya jahanam gitu. Sekarang baca surat nomor 29 ayat 10 dan 11, Pak. Wa minan nas may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah wa la in jaa nasru mir rabbik la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suturil alamin. Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah. Maka apabila ia disakiti karena ia beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami adalah besertamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia? Wala ya'lamannallahu alladzina amanu wala ya'lamannal munafiqin. Dan sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang munafik. Allah tahu dan mengerti siapa yang beriman, siapa yang munafik. Kalau dia mengatakan beriman, tetapi ketika mendapat ujian atau mungkin dari teman-temannya, wah kamu ngapain begitu-begitu, itu menganggap bahwa itu dari Allah gitu ya. Ini kan orang munafik itu kan boleh dikatakan kalau bahasa kita itu pelin-pelan gitu ya, Pak. Pelin-pelan itu artinya apa sih ya? Pelintat, pelintut, Pak. Ya pelin-pelan itu kan singkatan dari pelintat, pelintut. Kita mungkin sering mendengar kata-kata pelin-pelan, itu pelintat, pelintut. Artinya ya nggak beres lah begitu ya. Sekarang surat ke-7 ayat 51 coba. Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhumul hayatud dunya fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Agama untuk main-mainan. Apakah ada yang begini, Pak? Ada. Ayatnya ada, itu pasti ada. Yang mengatakan Allah tentu ada ya. Ayat Allah untuk main-main, berarti mereka mengingkari ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah gitu. Karena apa? Hanya mengutamakan kepentingan dunia. Apakah ada yang demikian? Ada, Pak. Doanya juga ada orang yang berdoa itu hanya minta dunia tanpa mengingat akhirat. Bapak bisa baca surat kedua ayat nomor 100, Pak. Coba. Yang benar mestinya surat kedua ayat 101. Tetapi ada orang yang seperti ini. Awakullama ahadu ahdan nabadzahu. Surat kedua ayat 101. Ayat 201, 200 dan 201 ya, keliru. Bukan 100. 200 dan 201. Yang atas itu hanya untuk mencari keduniaan ini. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah ka dzikrikum au ashadda dzikra faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya
wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Nah, kan di antara manusia ada juga yang berdoa itu hanya untuk dunia, Pak. Kalau itu disebut tadi tentang telah menyelesaikan ibadah haji, kan ada orang yang, wah kalau ibadah haji nanti pulang dari sana jadi orang kaya, kan begitu kan. Sering dengar nggak, Pak? Nah, sering kan? Kan berarti itu hanya kepentingan dunia loh. Apakah di sana itu memang tempat menyimpan harta kekayaan? Kalau pulang dari sana bisa. Orang yang berangkat haji itu memang sudah orang kaya. Kalau orang nggak punya duit ya nggak bisa berangkat ke sana. Kan begitu. Berangkatnya itu udah kaya dulu. Kemudian kalau pulang dari sana usahanya semakin maju, itu benar. Nah, orang yang nggak kaya mana mungkin bisa sampai sana. Biayanya saya sekarang haji plus itu 44 juta, Pak. Bagaimana orang yang nggak kaya bisa sampai ke sana? Jalan kaki, nggak mungkin. Maka harusnya ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, gitu kan. Jadi dunia dan akhirat itu merupakan satu keseimbangan. Tetapi kalau ini nanti dilihat surat ke-28 ayat 77, maka keseimbangannya akhiratnya didahulukan. Wabtagi itu carilah. Carilah itu bukan hanya masalah dunia, tapi termasuk juga ilmu, termasuk ngaji, termasuk segalanya. Carilah apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu untuk kebahagiaan di akhirat. Kemudian wala tansa nasibaka minad dunya. Setelah dua-duanya didapatkan, wa ahsin, berbuat baiklah kepada orang lain, bukan untuk diri sendiri. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah, di sini kan sebenarnya ayat ini sangat indah sekali, gitu loh, Pak. Jadi setelah mendapatkan akhirat dan dunianya juga harus berbuat baik kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardh, jangan kamu membuat bencana atau kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka. Tidak suka itu artinya benci kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, kalau dibenci kan berarti bagaimana? Kalau dibenci Allah kan nanti masuk nar. Sekarang lanjutannya baca surat 9 ayat 64. Ini masih termasuk kategori ini, Pak, ya. Masih nomor 1 ya. 964. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim surah tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijun ma tahdharun. Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejek-ejekmu itu, teruskanlah ejek-ejekanmu terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. Nah, ini kan berarti sebenarnya, Pak, orang munafik itu menurut ayat ini, kalau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan itu merasa ketakutan sebenarnya, gitu lah. Nah, apakah kita takut dengan ayat? Nanti kalau yang takut berarti kena ayat ini, Pak. Jadi orang-orang munafik itu ya, mengawasi jika diturunkan tentang mereka sesuatu surat yang menerangkan tentang apa yang ada di dalam hati mereka. Wah, nanti jangan-jangan ayat yang dibaca kena sesuai dengan hati saya, gitu loh. Takut gitu loh, Pak. Khawatir, selalu khawatir. Katakanlah, berolok-oloklah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu takutkan itu, apa yang kamu awasi itu. Jadi mengamati terus gitu.
Jadi di sini kan Allah mengatakan bahwa orang munafik itu selalu mengamati. Wah, nanti jangan-jangan ayat yang diturunkan itu sesuai dengan hati saya gitu. Selalu khawatir begitu. Kalau pas begitu ya gemetaran, Pak. Wah, kok persis dengan hati yang ada di dalam hati saya. Nah, ini kan supaya kita mengevaluasi diri tadi dengan ayat-ayat yang kita keluarkan dan kita pahami ini, kita mengerti. Wah, kok saya juga seperti itu ya, jangan-jangan. Nah, maka saya katakan tadi bahwa yang tahu tentang tanda-tanda itu hanya Allah dan orang itu sendiri, pelakunya, Pak. Orang lain tidak bisa mengatakan, karena itu ada di dalam hati, gitu loh. Kalau misalnya ada ayat yang persis dengan apa yang di dalam hati kita, kan paling tidak kita terasa, wah, itu ternyata saya seperti itu kok, gitu. Kalau nggak terasa itu ya memang tidak melakukan seperti itu. Kalau melakukan pasti terasa, Pak. Sebagai contoh misalnya gini ya, panjenengan misalnya punya teman pernah membohongi misalnya, sekali ketemu aja itu kadang-kadang menghindar, tahu orangnya jalan ke sini menghindar ke sana gitu, karena sudah merasa gitu loh. Ya, seperti ini kalau ayat dibacakan, orang juga ya cemas atau khawatir atau gemetaran karena merasa gitu loh, bahwa ayat yang dibaca itu sesuai dengan yang di dalam hati kita gitu. Nah, inilah, Pak. Oleh karena itu kita harus betul-betul hati-hati. Lanjutkan surat ke-9 ayat 74, Pak. Yahlifuna billah ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullah wa rasuluhu min fadlih fa iyatubu yaku khairan lahum wa iyatawallau yu'adzibhumullah adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil akhirati min waliyyin wala nasir. Fil ardi ya. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Mereka orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya kecuali karena Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di muka bumi. Nah, kalau ciri-ciri orang munafik kan seperti ini, Pak. Jadi kalau misalnya berkata, itu yang dikatakan selalu kalimat kekafiran. Bahkan dia kafir sesudah Islam. Tadinya Islam itu kemudian menolak tentang Islam itu. Ya mungkin sholatnya itu cuma setahun 2 kali barangkali ya, Idul Fitri sama Idul Adha gitu. Ya terus nanti ditambah lagi, setiap ditambah sholat Jumat gitu ya. Tambah lagi nanti sholat 5 waktu dirampat sekali gitu. Wah, ini diringkes. Ini kan itu kan cuma menurut Carpe Dewi gitu. Nah, di sini kan, tetapi kalau dia mendapatkan pertolongan itu baru mengakui, wah kamu teman saya gitu. Tapi kalau tidak, nggak mau gitu. Orang-orang munafik kan seperti itu. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini juga perlu kita cermati. Sekarang baca surat ketiga ayat 29, Bapak. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard
wallahu ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ayat ini kan memberi pengertian bahwa walaupun kamu sembunyikan di dalam hatimu, itu Allah tetap tahu gitu. Jadi disembunyikan maupun dinyatakan itu Allah tahu gitu. Maka lebih baik dinyatakan, kemudian kita kembali, artinya tobat, supaya tidak berlarut-larut gitu ya. Kalau disembunyikan kan seolah-olah dianggapnya tidak ada orang tahu. Wah, ini nggak ada orang tahu gitu. Nah, nggak ada orang tahu kan berarti ternyata di samping kita itu selalu ada Allah kan gitu. Allah selalu bersama-sama dengan seluruh umatnya. Allah menguasai seluruh jagat raya seisinya. Sehingga kita perlu menyadari akan hal itu. Maka dengan pengertian-pengertian seperti itu, kita perlu lebih cermat dan lebih hati-hati. Kalau tidak hati-hati, nanti justru kita akan terjerumus kepada sesuatu yang semakin jauh, Pak. Semakin jauh, tapi kita tidak menyadari. Kalau udah jauh sekali, mungkin mau balik itu ya sudah awang-awangan, Pak. Wis ketip-ketip itu ya, wis mau balik itu sudah naik isek ketop-ketop, mending ketip-ketip itu ya. Ketip-ketip udah kecil lagi itu, ketop-ketop juga besar gitu. Kan cek rada cedak gitu. Kalau udah jauh sekali ketip-ketip udah mau balik itu wah, sulit itu. Awang-awangan. Ya. Nah, oleh karena itu mumpung belum terlanjur jauh, segera kita mengamati pengertian ayat-ayat ini sehingga kita nanti akan tahu. Surat 63 ayat 1. Semua ayat-ayat ini berkaitan dengan masalah munafik. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Nah, orang munafik itu kan, kalau orang-orang munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, kami mengakui bahwa engkau Rasulullah. Allah mengetahui bahwa memang engkau itu Rasulnya, dan Allah mengakui bahwa orang-orang munafik itu memang pendusta. Artinya kan berarti ayat ini memberikan pengertian bahwa ada orang yang mengatakan, mengakui, membaca syahadat, tetapi ternyata hatinya tidak. Allah tahu bahwa orang-orang munafik itu pendusta. Allah tahu bahwa kamu adalah Rasul Allah, kan gitu kan. Maksudnya seperti itu. Nah, ayat ini ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang yang memang punya sifat seperti itu. Nah, oleh karena itu, dari beberapa ayat ini kan kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa ternyata ciri-ciri munafik itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Begitu rumitnya, Pak. Dan itu meliputi hampir setiap manusia. Kalau tidak hati-hati nanti akan kena sifat-sifat seperti itu. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, sekali lagi bahwa munafik itu memang sangat-sangat berbahaya karena sulit diidentifikasi, sulit dideteksi oleh orang lain, yang tahu hanya pelakunya dan Allah. Kemudian yang berikutnya, berlagak sok jadi orang penting. Ya, berlagak sok jadi orang penting ternyata juga munafik itu. Ya, wah ini kalau nggak ada saya, nah itu repot. Lah kata-kata kalau nggak ada saya itu kan udah repot itu nanti. Lah berlagak itu kan berarti nggak benar-benar ya.
Padahal dia adalah musuh, Pak. Ya kan, berlagak sok dari orang penting padahal musuh. Dia hanya ingin mencari popularitas gitu ya. Ini lanjutannya, Pak. Surat 63 ayat 2 dan 3 coba. Lanjutannya tadi. Lanjutan ayat tadi itu. 63 ayat 2 dan 3. Kemudian dilanjutkan 4 sekalian lah. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum, dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimana mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Nah, ayat ini kan memberikan pengertian, Pak, bahwa orang munafik itu seperti itu. Jadi kadang-kadang untuk membelokkan orang pun dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Di sini Allah menggambarkan bahwa orang-orang munafik itu ketika kamu melihat mereka, tubuh mereka mengherankan kamu, menakjubkan kamu. Wah, orangnya hebat gitu ya. Terus kemudian kalau mereka itu berbicara, kamu mendengar perkataan mereka seolah-olah mereka itu seperti papan kayu tersandar. Papan kayu tersandar itu apa? Bapak mungkin kalau zaman dulu papan tulis itu kan sandar keyboard itu loh, Pak. Kalau dulu nggak begini, ada sandarannya itu. Wah, ini loh saya gitu loh maksudnya. Ya, semendi. Kowe nek ora nang aku ora iso gitu. Soalnya seperti itu. Padahal sebenarnya tidak demikian gitu. Mereka itu adalah musuh gitu. Maka waspadalah atau awasilah mereka. Nah, di sini kan kita diperintahkan untuk hati-hati kepada orang-orang seperti ini. Apakah orang-orang seperti ini ada dalam masyarakat, Pak? Sudah barang tentu banyak. Karena ayatnya juga ada dan ini ayat ini berlaku sampai sekarang. Gitu. Nah, kalau yang seperti ini mungkin agak bisa dilihat, Pak ya. Di dalam masyarakat itu agak bisa dilihat ya, sifat-sifat seperti ini. Nah, maka kalau kita hidup dalam masyarakat, kita juga jangan sok jagoan lah gitu. Oh, kalau nggak ada saya mana bisa. Gitu. Nah, ini. Lah kalau seorang diri bagaimana? Sholat jamaah sendirian. Ya nggak bisa, namanya bukan jamaah. Nah, seperti itu. Nah, di sini satu pengertian. Sekarang baca surat nomor 2 ayat 96. Kemudian 11 ayat 15 dan 16, Pak. Ya? Surat 63 ayat 2 tadi, Pak. Oh, belum ya? Oh, sudah. Tadi ini kan sudah tetap sambung tadi dari sana. Coba baca surat kedua ayat 96. Surat 63 ayat 2 dan 3 tadi kan orang-orang itu tadinya beriman, kemudian kafir, kemudian hatinya itu distempel oleh Allah, dikunci tadi kan. Sudah distempel menjadi orang-orang yang tidak mau mengerti itu. Mereka tidak mengerti. Kemudian surat kedua ayat 96 coba.
wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi orang-orang seperti itu ya, kalau dibandingkan orang-orang musyrik itu masih lebih loba, itu artinya kan ya, termasuk ya serakah lah ya. Tetapi tentang keduniaan, tamak gitu ya. Bahkan yang mengherankan lagi, mereka minta supaya diberi umur 1000 tahun. Tetapi umur yang segitu panjangnya itu justru akan menambah siksaan bagi mereka. Apakah dikira kalau umurnya panjang itu nanti tambah bahagia, tambah sengsara? Karena apa? Dosanya semakin banyak. Gitu Pak. Kok ya ada itu orang minta umur 1000 tahun gitu. Orang kan, wah ini andai kata saya nggak bisa mati ya nelungsungi kayak loling. Nggak bisa. Orang kan harus mati. 11, 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habta ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Itu ayat 15 tadi kan Allah menjelaskan kalau orang itu hanya minta dunia, itu Allah akan memberikan secara sempurna, akan diberikan semuanya. Tetapi semua itu tidak akan menyelamatkan dia, nanti di akhirat itu akan diberikan nar. Nah, coba. Gampangannya kalau di dunia itu dilulu itu bahasanya. Udah kamu minta akan diberikan semuanya. Kalau kamu tidak pernah minta akhirat, seperti tadi surat kedua ayat 200 tadi. Akan diberikan secara sempurna, diberikan sebanyak-banyaknya. Tetapi semua itu kalau sudah diberikan dan hanya untuk kesenangan dunia saja tanpa memikirkan bagaimana harta itu harus difaedahkan, itu nanti di akhirat kamu akan ditukar dengan nar. Nah, coba dilulu tapi nanti juga akhirnya ada tebusannya nar. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita berbicara tentang dunia, ini tidak lepas daripada akhirat, Pak. Karena dunia itu merupakan proses untuk bisa mencapai akhirat, pasti lewat dunia. Gitu. Tetapi dunia itu tidak berhenti sampai di situ, maksudnya begitu. Bahwa segala apapun yang Allah berikan harus difaedahkan, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga maupun untuk orang lain. Kalau kembali kepada masalah Islam, bahwa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya sesama mukmin itu bersaudara, maka berbuat solehlah kepada saudara. Berbuat soleh itu seperti apa? Dalam arti yang sangat luas gitu. Artinya sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat nomor 28-77 tadi, kita diperintahkan untuk mencari apa yang dianugerahkan, tetapi untuk kebahagiaan di akhirat. Akhirat yang pertama. Kemudian jangan lupa dunianya. Nah, jangan hanya dunia saja. Kalau dunia saja nanti ditukar dengan nar di akhirat. Kalau tidak difaedahkan dengan baik, maksudnya begitu. Tetapi kalau akhirat dan dunianya sudah dicapai, kemudian digunakan atau difaedahkan untuk kepentingan orang banyak. Terutama adalah untuk perjuangan pada garis hukum Allah.
Nah, di sini yang mestinya sesuai dengan apa yang diprogramkan, yang ditetapkan, yang diperintahkan oleh Allah. Tapi kalau orang mungkin hanya berpikir dunia saja itu, saya kadang-kadang mungkin saya apakah termasuk orang yang berpikir kecil ya. Kalau ada uang sampai sekian triliun kemudian disimpan itu, tak pikir-pikir untuk apa ya gitu. Mungkin karena saya orang kecil, jadi nggak sampai pikiran saya punya triliunan begitu untuk apa gitu. Nah inilah, sehingga sebenarnya kalau kita berpikir yang sederhana saja itu, apa sih artinya kalau tiba-tiba orang itu mati, kan semua itu gak ada gunanya. Wah, nanti untuk warisan anak saya. Kita harus sadar bahwa anak-anak kita itu sudah akan diberi rezeki oleh Allah sendiri. Gitu loh Pak. Jadi kita jangan berpikir hal-hal yang memang tidak penting. Loh kan tidak penting itu. Wah, ini warisan anak-anak saya. Perlu bapak-bapak dan ibu ketahui bahwa yang namanya warisan mungkin bisa dilihat di dalam kenyataan dalam masyarakat. Sering terjadi berantem, sering terjadi ya permusuhan antar saudara itu gara-gara warisan. Nek perlu dikasih warisan ilmu, kasih warisan akidah, agama, itu nanti dia justru akan tahu tentang kehidupannya. Kalau secara kebetulan kita diberi rezeki oleh Allah, itu nggak ada masalah, tapi konsep pikiran kita jangan ke sana gitu loh Pak. Maka ayatnya tadi kan mengatakan wabtagi fima ataul darul akhirata, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Tidak berhenti di situ. Wa ahsin kama ahsana ilaika. Wala tabghil fasada fil ard. Setelah berbuat baik pun kita tidak boleh membuat bencana. Dengan kekayaan yang kita miliki, bisa saja orang membuat bencana. Bisa Pak. Dah kamu tak kasih uang, kerjakan ini. Kamu tak kasih uang, kerjakan sana. Nah, kan bisa juga. Nah, ini merupakan satu peringatan yang perlu kita renungkan supaya nanti kita tidak terjun kepada sifat-sifat munafik tadi. Nah, ini memang hal demikian itu hanya akan terjadi manakala kita mengerti hakikat hidup dan kehidupan. Kenapa saya hidup dan kemana setelah saya hidup ini nanti? Mati. Terus kemana setelah mati? Apakah selesai? Gitu. Itu perlu kita cermati. Allah sudah memberikan petunjuk. Petunjuk artinya pemberitahuan atau penjelasan tentang sesuatu sesuai dengan yang ditunjukkan itu tadi. Kalau petunjuk tentang kehidupan sudah barang tentu petunjuk tentang bagaimana kita harus hidup di muka bumi ini. Kan seperti itu Pak. Sehingga dengan begitu maka pikiran kita akan jernih lah. Nah, kejernihan pikiran kita menjadikan kita pasrah kepada Allah sepenuh hati. Nanti akan menimbulkan yang namanya tatmainul qulub. Wah, omong kosong kalau orang nggak butuh duit. Loh, orang itu butuh duit. Tetapi duit bukan segala-galanya gitu loh Pak maksudnya. Maka konsep pemikiran kita harus pasrah kepada Allah, dan Allah itu pasti memberi rezeki kepada siapa saja. Nah, kalau orang diperingatkan nggak mau, nanti kan kena surat 6 ayat 44 itu Pak. Nah, ketika mereka melupakan apa yang kami peringatkan, coba sekali lagi dibaca. Saya katakan bahwa keduniaan itu bukan segala-galanya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Nah, ini kan terlebih dahulu Allah memberikan peringatan kepada manusia. Ketika mereka melupakan apa yang kami peringatkan, peringatan Allah itu kan ada dalam Al-Quran itu seluruhnya. Akan kami bukakan pintu-pintu kesenangan, pintu-pintu tiap sesuatu. Ya. Ketika mereka telah bergembira ria dengan apa yang aku berikan itu, maka kami akan seksa mereka dengan tiba-tiba atau sekonyong-konyong. Nah, coba. Nah, tahu-tahu. Kan sekarang bukti-bukti yang sesuai dengan ayat ini kan banyak Pak. Orang sedang berpesta pora, ternyata ada gempa bumi,
akhirnya kejatuhan rumahnya sendiri. Orang sedang bergembira ria, dansa-dansa, ada tsunami misalnya begitu. Nah, kasusnya kan Allah memberi peringatan dulu. Peringatan itu kan melalui seseorang. Setelah diperingatkan mereka nggak mau, justru istilahnya dilulu tadi, akan kami bukakan pintu-pintu tiap sesuatu, pintu-pintu kesenangan. Ketika mereka sedang bergembira ria dengan apa yang aku berikan, maka kami akan menyiksa secara sekonyong-konyong. Sekarang tiba-tiba itu kan orang nggak sadar, Pak. Kalau tsunami di Aceh itu orang nggak bisa persiapan. Kalau wah nanti tanggal sekian jam sekian ada tsunami, itu udah pergi semua orangnya. Nah, saya katakan itu merupakan miniatur dari Yaumus Sa'ah. Nanti kalau Yaumus Sa'ah itu seluruh jagat raya ini seluruhnya digoncangkan seperti itu, tidak ada orang yang bisa lari. Orang kaya mungkin punya helikopter, wah saya di angkasa sana. Nanti kalau habis bahan bakarnya mau kemana? Nah, kan nggak bisa kemana-mana, itu nggak bisa mengelak, Pak, gitu loh. Maka perlu kita mencermati petunjuk-petunjuk Allah itu, sehingga kita oh iya ya, ternyata manusia itu nggak berdaya, kecil, ya. Maka Allah yang akbar, Allah yang maha besar, Allah yang azim. Nah, besar apanya? Besar kekuasaannya, besar siksaannya, besar pengampunannya, ya. Besar wilayahnya, semuanya Allah yang miliki. Al-Mutakabir itu artinya kan yang maha sombong, Pak. Yang mempunyai jabatan Al-Mutakabir itu hanya Allah. Tetapi kadang-kadang orang juga meminjam pakaiannya Allah dipakai, takabur gitu loh. Jadi itu kan pakaiannya Allah itu takabur itu, Al-Mutakabir itu. Tetapi kadang-kadang orang suka pinjam, itu bukan pakaiannya, jangan dipakai. Itu pakaiannya Allah, itu kualat. Nah, seperti itulah kira-kira. Sehingga dengan begitu kita akan lebih hati-hati. Kemudian kita lanjutkan. Nomor 3, itu ada juga orang yang mencegah orang lain untuk berinfak, Pak, kepada orang-orang beriman. Kemudian dan sangat sedikit memahami hukum-hukum Allah. Ini lanjutan ayat itu tadi, surat 63 ayat 7. Jadi mencegah ya orang untuk infak dan sedikit memahami hukum-hukum Allah. Dalam Al-Quran, apa ada ya orang yang mencegah orang lain infak itu? Ada, ayatnya ada kok, tentu ada. Ya, nggak pernah ada. Memang nggak kelihatan, karena munafik itu nggak bisa dideteksi, Pak, nggak kelihatan. Tetapi ada ayatnya, mesti ada. Surat 63 ayat 7 ya. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka orang-orang yang mengatakan kepada orang-orang Ansor, janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah supaya mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal kepunyaan Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Nah, ini ayat ini juga perlu dicermati, bahwa humul ladina yakuluna la tunfiku ala man inda Rasulillah hatta yanfadu walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka berkata, janganlah menafkahkan atau bernafkah atas siapa yang ada pada Rasul Allah itu, sehingga mereka berbalik. Padahal kepunyaan Allah lah perbendaharaan samawat dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Artinya tidak memahami hukum Allah. Orang-orang munafik kan nggak mau belajar maksudnya gitu. Coba sekarang untuk bisa ini baca surat ke-8 ayat 47, Pak. Wala takunu
alladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya kepada manusia, serta menghalangi orang dari jalan Allah, dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Nah, ayat ini juga menggambarkan bahwa orang itu keluar dari kampungnya dengan sombong, dengan angkuh, menghalangi orang yang mau pergi menuju jalan Allah tadi. Enek wong arep ngaji dicegak, Pak. Ya koyo kober-koberi lho. Kowe rasa ngaji lah, ngapain ngaji-ngaji ke sana segala macam. Nah, itu ya. Itu kan kena ayat itu, Pak. Nah, ngapain kamu ngaji dari dulu juga nggak kaya-kaya. Saya nggak pernah ngaji jadi orang kaya. Nah, ini kan ya. Enggak, sebenarnya nggak perlu, Pak. Untuk apa gitu. Yang ngaji ya biar aja ngaji, yang nggak mau ngaji biar aja nggak mau ngaji. Tapi yang nggak mau ngaji nanti diajak oleh yang ngaji tadi. Itu kan nanti kan dapat pahala berganda kayak seperti MLM itu loh, Pak. Iya, ngajak sana kan nanti semakin banyak jaringannya. Nah, misalnya seperti itu. Tapi ada orang yang seperti itu gitu. Ya ternyata memang ada gitu. Mencegah orang lain untuk berbuat baik. Kenapa? Karena memang orang-orang munafik itu kalau ada orang lain baik itu ngiri, Pak. Wah, saya nggak bisa berbuat seperti itu, maka tak cegah sajalah. Nah, mereka tidak memahami bahwa sebenarnya perbuatan itu termasuk perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Dampaknya nanti sangat negatif untuk mereka, untuk dia sendiri gitu. Kira-kira ada nggak, Pak, yang begitu? Banyak. Bukan ada lagi, tapi banyak. Oh, di sini nggak ada bedanya. Ya, mudah-mudahan di sini tidak ada. Sekarang baca surat nomor 9 ayat 55. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum kafirun. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia, dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Nah, jadi kan harta benda dan anak-anak itu jangan dibangga-banggakan, maksudnya begitu. Kamu jangan suka membanggakan harta benda itu dan anak-anakmu, gitu loh. Wah, ini harta saya ada di sana. Tapi kalau nanti ada orang minta infak aja, pintunya ditutup, misalnya gitu. Ya, kan berarti kan nggak sesuai dengan pembanggaannya itu. Kemudian anak-anaknya juga, wah anak saya sukses semua, jadi pejabat semua, itu nggak perlu, gitu. Tapi itu nanti kalau hanya sekedar dibangga-banggakan, justru nanti akan menjadikan siksaan bagi kamu, gitu. Seperti itu. Nah, maka kalau di sini di dalam ayat ini tadi surat 63 ayat 7 tadi kan ada orang yang mencegah untuk infak, untuk bernafkah untuk orang-orang beriman. Nah, sedangkan ternyata harta benda itu adalah tidak segala-galanya. Gitu. Kalau nanti dicegah kemudian mau, nah akhirnya nanti bersama-sama dengan mereka. Karena gitu. Kemudian surat 9 ayat 85, Pak. Wala tu'jibka amwaluhum wala wa auladuhum innama yuridullah an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu, dan agar melayang nyawa mereka dalam keadaan kafir. Jadi kalau ternyata punya harta benda kemudian dibangga-banggakan, tidak pernah juga menafkahkan untuk perjuangan pada garis hukum Allah, kemudian padahal anaknya sekolah di Amerika semua,
Ya, kan berarti kan kekayaannya luar biasa, tapi sama sekali tidak pernah peduli terhadap perjuangan pada garis hukum Allah. Ini justru nanti nyawa mereka akan melayang dalam keadaan kafir. Kan biasanya orang-orang seperti itu kan belum tentu juga ini Pak peduli terhadap apa-apa yang diperjuangkan oleh orang-orang yang ingin menegakkan hukum Allah, kan begitu. Maka di sini sekali lagi ayat ini juga memberikan satu peringatan kepada kita bahwa harta benda bukan segala-galanya. Sekarang surat 10 ayat yang ke-24 Pak. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw naharon faja'alnaha hasidan ka'allam taghni bil ams kadzalika nufassilul ayat liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Nah, ayat ini kan memberikan permisalan kepada kita Pak. Kalau misalnya bumi itu diturunkan hujan, kemudian tumbuh-tumbuhannya begitu lebat untuk kepentingan manusia, ya, kemudian dibabat habis gitu ya, seolah-olah tidak pernah ada gitu. Ini kan permisalan seperti ini kan supaya kita perhatikan gitu ya. Jadi kita tidak boleh terpaku kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Tapi Allah itu kalau sudah mendatangkan perintahnya, ya, malam maupun siang itu akan datang, seluruhnya akan dimusnahkan. Seperti kita pernah lihat bahwa dulu bumi kita pernah ditenggelamkan Pak, pada waktu zaman topan besar di zaman Nabi Nuh. Pada zaman-zaman Nabi dulu masih hidup juga sering terjadi angin puting beliung sampai berhari-hari. Kemudian ada meteor-meteor yang ditimpakan, kemudian ada gempa bumi. Lah sekarang ini juga ada. Nah, perumpamaan seperti itu kan Allah menjelaskan kepada kita supaya kita hidup ini tidak terpaku oleh hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi harus ada satu keseimbangan. Keseimbangan itu penting. Walaupun berat, kalau seimbang itu enak Pak. Misalnya gini, kalau Bapak misalnya membawa beban, ya, misalnya gini ya, beban kiri kanan gitu ya. Di sini 25 kilo, kan berat, tadi total kan 50 kilo. Nanti suruh balapan dengan yang lebih ringan, 5 kilo dengan 15 kilo. Kira-kira banter yang mana Pak? Ya mesti banter sing iki ya. Ini nanti kan pincang, nggak bisa jalan, berat sebelah. Maka harus ada keseimbangan gitu. Jadi keseimbangan itu penting sekali. Keseimbangan itu tadi dunia akhirat, antara rasio dan emosional, pikiran dan hati nurani kita, itu harus seimbang. Kalau hanya pikirannya saja itu nanti udah entah kemana, gitu loh Pak. Harus ada satu keseimbangan. Nah, selama ini orang kan kalau sudah memikir dunia ya sudah dunia aja gitu. Maka saya sering-sering kalau pas jalan malam hari gitu ya, pulang dari ngaji gitu, nanti ada banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya, atau anak-anak muda yang bergerombol itu, saya kadang-kadang cuma berpikir, Pak, itu anak-anak itu ngajinya kapan ya? Saya cuma begitu aja. Setiap saat saya melihat di situ banyak gitu ya. Ngajinya kapan ini? Pulang ngaji itu dari berangkatnya sudah ada, pulangnya masih di situ.
Waktu berangkat sudah di situ, pulang masih di situ kok. Pulang ngaji lah. Ngajinya kapan? Malah lain ngaji nih. Orang ngaji nih ngaji. Itu ngajinya kitab Taurat. Lah ini kan hal-hal seperti itu kadang-kadang saya hanya berpikir seperti itu. Lah, semua yang dilakukan itu hanya kepentingan duniawi, Pak. Gitu lah. Maka perlu kita cermati, perlu kita pikirkan supaya kita tidak terkena ayat-ayat yang sudah terdahulu kita sampaikan tadi. Kemudian selanjutnya ini nomor 4 ya. Nomor 4 itu sedikit mengingat Allah, kemudian sholat ogah-ogahan, riak dan suka dipuji. Ya Pak ya, wah ini udah kena apa ini? Jadi kalau orang sudah sholat itu ogah-ogahan itu terus apa ada Pak yang sholat ogah-ogahan? Oh ada ya, ayatnya bilang ada kan seperti itu. Jadi mengingat Allah sedikit. Begitu sholat, salam klepat. Ya, jadi mengingat Allah sedikit. Sedikit. Sholat ogah-ogahan. Ogah-ogahan ini bahasa Jakarta ya. Kemudian riya, terus suka dipuji. Wah ini wis banget ini ya, komplit itu Pak. Sekarang baca surat nomor 3 ayat 188. La tahsabanna alladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih. Nah, jadi kan jangan disangka bahwa orang-orang yang bergembira karena memberi dan suka dipuji dengan yang tidak mereka lakukan. Janganlah disangka mereka akan gembira dengan dari siksaan, dan bagi mereka adalah siksaan yang pedih. Jadi kadang-kadang orang melakukan belum juga sudah ingin dipuji dulu. Nah ini kan luar biasa toh Pak, belum dilakukan sudah minta dipuji. Nah, ini kan kalau sudah melakukan itu masih lumayan ya, belum melakukan sudah ingin dipuji. Kalau memberi itu juga ingin mendapatkan pujian. Jangan sangka bahwa kamu akan lepas dari siksaan yang pedih gitu. Nah, ayat ini kan memberikan peringatan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan itu harus mukhlis tadi. Ya. Harus betul-betul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku. Ibadah itu kan dalam arti yang sangat luas ya. Surat 6 ayat 162 itu ya, lillahi rabbil alamin, hanya mengharapkan keridhaan Allah begitu. Sehingga kalau nanti kita melakukan sesuatu ingin dipuji ya itu terkena hal-hal yang sangat membahayakan bagi kita. Kemudian surat 4 142 coba Bang. Innal munafiqina yukhati'una Allah
wa huwa khati'uhum wa idza qamu ila shalat qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Nah, kan wis kena semua dari satu ayat ini. Jadi orang-orang munafik itu bermaksud menipu Allah gitu tuh. Padahal Allah atau Allah itu yang menipu mereka. Ketika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, ya, bermaksud riya, ya. Mereka tidaklah mengingat Allah itu kecuali sedikit. Berarti orang munafik itu kan mengingat Allah sedikit, sholatnya ogah-ogahan tadi. Kalau sholat pun riya, suka dipuji, kan wis entek-entekan tadi. Nah, ini juga untuk melihat diri kita sendiri. Sekarang coba lihat surat ketiga 54. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi Allah itu lebih cerdik tentang tipu daya. Maka kamu jangan membuat tipu daya gitu loh. Jadi Allah itu ora iso mbok akali gitu loh maksudnya. Kamu jangan ngakali Allah. Allah nggak bisa. Allah itu lebih luar biasa tentang tipu daya. Gitu. Maka jangan suka menipu Allah gitu. Kemudian surat 4 ayat 38. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wala yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wa may yakunish syaitan lahu qarinan fasa'a qarinan. Dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Nah, jadi kalau orang yang riya tadi memberikan atau menafkahkan karena riya tadi itu kan menjadi temannya setan. Setan itu adalah musuh yang nyata. Setan itu diancam oleh neraka. Maka di sini setiap kali kita melakukan sesuatu, Pak ya, di sini mengingat Allah sedikit. Kan setiap saat kita supaya zikir kepada Allah, yang mengingat Allah, baik dalam keadaan duduk, berdiri, dan berbaring. Kita bisa baca surat 4 ayat 103 gitu kan. Ketika kamu telah menyelesaikan sholat, maka hendaklah kamu zikir kepada Allah, baik dalam keadaan duduk, berdiri, dan berbaring. Kan berarti mengingat Allah itu ya sebanyak-banyaknya. Ya, mengingat Allah itu kan seperti surat ke-7 ayat 205 itu loh, Pak. Fadkur rabbaka fi nafsika. Ingatlah Allah pada dirimu. Jadi apapun yang kita ucapkan, surat ke-7 ayat 55, di dalam hati kita Allah itu mendengar. Gitu, Pak. Karena kita sendirian pun membacanya nggak usah keras-keras. Karena di dalam surat kedua 186 bahwa Allah itu dekat. Surat nomor 50 ayat 16 bahwa Allah itu lebih dekat dengan urat lehermu. Kan berarti kita mengingat Allah itu sebanyak-banyaknya, Pak. Ora usah dihitung lah kok yo pelit men lho.
sebanyak-banyaknya. Maksudnya dihitung itu gimana? Dikron kasiro itu artinya ya ora ojo dihitung itu, wah aku kok sakmene wae misalnya gitu. Sebanyak-banyaknya. Allah itu memberikan kepada kita tanpa perhitungan. Dzikir yang sebanyak-banyaknya, Pak. Nah, itu jangan dihitung. Nah, yang namanya sebanyak-banyaknya kok. Jadi biar dikatakan tasbih itu gitu ya. Ya kan dikron kasiro itu kan dzikir yang sebanyak-banyaknya kan. Ya itu hanya teknis saja, Pak. Mau pakai tasbih juga boleh, pakai jari pun juga lebih mudah dihitung. Kalau pakai tasbih itu kadang-kadang keliru, Pak. Nanti melompat nggak terasa. Kalau pakai jari kan nggak mungkin lompat. Ya, itu cuma teknis saja. Perbedaan antara tadi keterangan habis sholat langsung makhluk tadi dengan ayat yang terakhir ingatlah sambil berdiri dan itu berarti kan setelah salat lepat tapi ngadeg sambil dikir kan ya bisa. Enggak sing dikarepe salam klepat itu langsung bablas kok. Jumatan manggone mburi dhewe, bab tekone kari dhewe. Engko nek mulih sik dhewe, kaya barisan iki lho. Nanti nek ning mburi dhewe nek balik kanan kan tiba ngarep dhewe. Sama, tekone kari dhewe manggone ning mburi dhewe. Nanti pulangnya sik dhewe. Loh, tadi orang tuh datangnya belakangan tahu-tahu udah enggak ada. Kenal malaikat ya. Seperti itu. Nah, maka kita mengingat Allah itu sebanyak-banyaknya. Jangan salam klepat tadi kan ada juga sholat udah temennya sudah dapat satu ya baca Fatihah sudah selesai dia baru datang. Ruku ikut ruku. Begitu salam langsung bablas. Ya? Dilapor sama di apa? Ibadah terus mana? Maksudnya yang mana? Sholat sendiri atau berjamaah? Oh, mengingat Allah. Ya ini loh, Pak. Nah, ini bisa dilihat. Coba untuk lebih jelasnya baca surat nomor 7 ayat 55. Keras dengan dibatin bagusnya yang mana? Itu kan Allah yang menyuruh. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, kalau keras kan berarti dianggap melampaui batas, suara yang lembut. Kemudian surat ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghutuwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang lalai. Nah, sekarang surat kedua ya 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, ini tadi kan jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Aku mengabulkan setiap orang yang berdoa kepadaku. Tetapi kan tadi harus memenuhi, melaksanakan perintah yang aku berikan kepada mereka kan. Nah, perintahnya apa? Membaca doa di dalam hati, pelan-pelan, tidak boleh melampaui batas tadi. Perintah berdoa lah ya. Ya itu nanti tanyakan sama komandannya aja. Ya. Kemudian surat 50 ayat 16. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, berarti kan Allah itu dekat Pak dengan kita. Jadi sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya, dan kami lebih dekat dari urat lehernya. Kan benar kalau begitu diseru dalam hati, Allah mengerti karena Allah itu dekat dengan urat leher kita. Nah, dan memang Allah suka kepada bahasa-bahasa yang lembut seperti itu, tidak suka orang yang melampaui batas tadi. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Kalau melampaui batas kan bisa terjadi konslet, Pak. Loh iya, sudah ada batasnya kemudian dilewati kan konslet. Sampai sana. Bisa terjadi konslet nanti. Kita harus sampai ambang batas itu aja maksimal. Gitu. Kalau misalnya naik mobil kecepatannya dalam speedometer maksimum misalnya 140 kok dipol ke biar 160 ya nggak bisa meledak nanti. Itu namanya melampaui batas yang ditentukan. Allah sudah menentukan batas berdoa seperti ini. Maka supaya kita komunikasi kita serasi, ya, kita bisa komunikasi dengan Allah itu dengan bahasa yang lembut, di dalam hati Allah pun mendengar. Maka disitulah nanti yang Allah juga akan lembut kepada kita. Nah, kalau Allah perintahnya seperti ini kemudian melaksananya tidak seperti itu kan berarti kan berlawanan dengan perintahnya Allah kan gitu. Allah itu dekat dengan kita dimanapun kita berada, itu Allah senantiasa mendampingi kita. Allah satu tapi menguasai seluruh jagat raya termasuk kita juga manusia ini. Sehingga dengan begitu dari pengertian ayat-ayat itu, kalau kita zikir kepada Allah itu yang sesuai dengan apa yang Allah tetapkan adalah dengan bahasa hati, dengan bahasa lemah lembut, gitu kan. Sehingga dengan begitu nanti insya Allah juga Allah akan lebih dekat dengan kita. Kalau keras-keras mungkin berbukan malah nyingkir. Sama. Allah itu kan satu tapi ada di mana-mana. Surat kedua ayat 115 itu, Pak. Coba baca. Surat kedua ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Ya. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Nah, di sini kan ayat itu menegaskan bahwa kepunyaan Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di situ kamu melihat wajah Allah. Itu artinya Allah itu satu tapi berada di mana-mana, artinya menguasai seluruh jagat raya ini. Ya kan, berarti kan kita berdoa di mana-mana ya sama saja. Kan ayat ini tadi kan lebih tegas lagi. Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku, katakan aku dekat. Aku akan mengabulkan setiap orang yang berdoa kepadaku, tetapi perintahnya harus dilaksanakan. Seperti itu. Kan di sini tidak ada satu ketentuan bahwa wah nanti berdoa yang dikabulkan tuh di Tawangmangu misalnya, nggak ada. Di mana saja, ya. Di mana saja itu Allah pasti akan mengabulkan manakala doa kita sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Allah sendiri, gitu loh, Pak. Kalau misalnya kenapa saya sudah berdoa bertahun-tahun kok nggak pernah dikabulkan, gimana ya, Pak? Nah, doa itu juga nanti berproses sesuai dengan hukum sebab akibat, mintanya juga harus sesuai, Pak. Misalnya nuwun sewu, misalnya sekolahnya SD, terus mungkin pekerjaannya setiap hari cuma ngerek di sawah itu, terus mengajukan pengen jadi bupati, ya nggak bisa, tidak sesuai, gitu loh, Pak. Ya. Harus sesuai dengan keadaannya, gitu. Oh, persyaratannya saya nggak memenuhi syarat kan nggak bisa, gitu loh. Nah, berdoa pun juga harus sesuai dengan keadaannya. Wah, saya mengajukan lamaran pengen jadi bupati, setiap hari berdoa, ya nggak bisa. Bukan masalah itu maksudnya. Pengertian berdoa itu juga harus sesuai dengan kondisinya. Gitu. Kalau misalnya kita dagang supaya laris, tetapi dagangnya apa? Misalnya gitu. Kalau misalnya wah saya pengen mendapatkan untung
satu hari itu 1 juta. Tetapi ternyata perdagangannya itu modalnya itu cuma 50.000 lah, bagaimana bisa 1 juta satu hari, ya nggak mungkin. Misalnya seperti itu. Dodolannya apa? Gado-gado. Bagaimana bisa dapat untung 1 juta satu hari, kan tidak mungkin. Nah, maka semua berproses melalui hukum sebab akibat. Gitu loh Pak. Bagaimana Pak? Maksudnya gimana Pak? Misalnya pas sholat Jumat itu memang iya biasa. Yang kalau misalnya ada nanti kita ada doa bersama gitu. Ya kalau doa bersama itu yang sifatnya umum Pak ya. Berarti kan permintaan apa yang dimintakan oleh yang mimpin doa kan belum tentu sama dengan. Lah makanya itu. Jadi selama ini justru kalau ada orang berdoa, kemudian jamaah amin, berarti ngamini orang yang berdoa ini, dia sendiri nggak pernah berdoa. Loh iya. Loh kan hakikatnya kan tidak berdoa, cuma amin itu artinya semoga Allah mengabulkan. Nah, yang dikabulkan adalah yang berdoa ini. Loh, kan begitu logikanya. Selama ini kan seperti itu, Pak. Jadi kalau doa kita doa tapi sana cuma amin-amin aja, nggak pernah berdoa. Makanya loh, saya sudah berdoa bertahun-tahun kok nggak ada hasilnya, Pak. Kapan loh? Setiap hari itu dipimpin oleh Pak Ustadz. Loh itu yang doakan Pak Ustadzmu, kamu sendiri nggak berdoa. Loh saya amin lah, yang ngamini doanya dia. Nah, maka doa yang sifatnya untuk kepentingan sendiri itu harus spesifik, Pak. Ya. Kalau sholat jamaah kan sudah ada tuntunan dari Nabi, misalnya untuk sholat malam rakaat pertama, kedua itu dikeraskan. Ya. Tetapi sholat sendiri itu suruh pelan-pelan loh, Pak. Surat nomor 17 ayat 110 coba baca. Qul id'u Allah aw id'u Rahman ayyama ayyan ma tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai al-asmaul husna. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara dua itu. Nah, ini kalau sholat sendiri Pak kan harus berbisik-bisik aja, nggak boleh keras-keras kan? Ayat ini. Jadi serulah nama Allah itu atau Ar-Rahman. Apapun yang kamu seru, Allah itu punya nama-nama terbaik. Supaya jangan keraskan di dalam sholatmu. Tapi juga jangan tidak diucapkan gitu. Ambillah tengah-tengah di antara itu. Kan berarti dari beberapa ayat ini tadi bisa dimengerti bahwa Allah itu sangat suka dengan bahasa yang lemah lembut. Gitu loh Pak. Bahkan sholat pun harus dengan bahasa yang lemah lembut. Tidak boleh keras-keras gitu. Kecuali kalau namanya sholat berjamaah tadi kan mengikuti imam gitu ya. Dengan bahasa yang lemah lembut, nggak usah keras-keras gitu. Nah, dari pengertian ini akhirnya kita akan mendapatkan satu pemahaman dan pengertian bahwa betul-betul Allah itu maha mengetahui, maha mendengar. Sehingga dengan ucapan apapun yang kita ucapkan itu Allah punya nama-nama terbaik. Kita menyebut Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ataupun apa-apa yang kita sebut, karena Allah memang punya nama-nama terbaik yang biasa dikatakan dengan Asmaul Husna itu kan. Nah, di sini dari pengertian ini kan, enggak. Saya mau menambahkan Pak mengenai yang keempat, yaitu poin mengingat Allah. Tadi sempat disinggung bahwa mengingat Allah itu dengan sebutan